Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri, peminatan K3, NIM 181510045. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi masalah bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 di UPT Puskesmas Kampung Bangka. Yang pertama, di poli umum, kegiatan pemeriksaan pasien. Potensi bahaya yang saya amati yaitu bahaya biologi, di mana para petugas berkontak langsung dengan para pasien yang kemungkinan para pasien itu mengidap penyakit. Terus resiko yang akan terjadi pada petugas yaitu penyakit akibat kerja, terjangkit penyakit menular seperti virus COVID dan penyakit menular lainnya. Penilaian resiko, frekuensi sering, karena pelayanan di poli umum ini buka dari Senin sampai Sabtu setiap hari. Keparahannya tinggi, kategorinya tinggi. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan adalah wajib menggunakan APD dan sterilisasi peralatan sesudah dan sebelum pemakaian. Jadwal identifikasi bahaya kemarin di bulan Desember 2021. Yang berhak yaitu atau yang berwenang ahli K3 dan kepala bagian operasional. Yang kedua, aktivitas di area poligigi, pemeriksaan dan pengobatan pasien. Potensi bahaya yang saya amati ialah bahaya ergonomi, di mana para petugas, mungkin dokter menggunakan alat yang mempunyai getaran dan juga posisi petugas yang terlalu menunduk dan juga terlalu lama berdiri. Risiko yang akan dialami oleh para petugas yaitu penyakit akibat kerja seperti muskuloskeletal. Penilaian risiko sering, keparahannya sedang, dan kategori sedang. Pengendalian risiko yaitu menyediakan kursi operator untuk dokter gigi dan dental chair yang dapat disesuaikan. Oke. Yang ketiga adalah di bagian administrasi pendaftaran loket. Bahaya yang saya lihat yaitu bahaya biologi, di mana para petugas berkontak langsung dengan para pasien, apalagi di saat pandemi COVID seperti ini kan, di mana pengamatan saya bahwa pekerja tidak menggunakan APD lengkap, seperti menggunakan sarung tangan dan kadang juga melepaskan maskernya saat melayani pengunjung atau pasien. Maka risiko yang mungkin dapat terkena kepada petugas yaitu penyakit akibat kerja, tertular penyakit menular seperti COVID-19 atau penyakit menular lainnya. Frekuensinya sering karena setiap hari, terus keparahannya tinggi, dan
kategorinya tinggi. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah menggunakan APD lengkap seperti masker dan juga sarung tangan. Waktunya Desember 2021, yang berwenang adalah ahli K3 dan kepala bagian operasional. Selanjutnya di ruang Kesling dan poli umum. Bahaya yang saya identifikasi yaitu bahaya kimia seperti debu dan asap kendaraan, di mana ruangan Kesling dan poli umum ini berada di samping jalan. Otomatis asap kendaraan ataupun debu dari luar itu bisa masuk ke dalam ruangan. Maka risiko penyakit yang dapat terkena kepada petugas yaitu penyakit asma. Frekuensinya sering karena setiap hari kendaraan lewat gitu kan. Terus keparahannya sedang dan kategorinya sedang. Upaya pengendaliannya bisa menggunakan alat penyaring udara atau menutup ventilasi dengan kain kasa. Waktu identifikasi Desember 2021, yang berwenang yaitu ahli K3 dan kepala bagian operasional. Yang kelima, kegiatan fogging. Kemarin pada saat di turun lapangan, bahaya yang saya identifikasi adalah bahaya kimia dari asapnya. Terus bahaya kebisingan dan juga bahaya luka bakar. Di mana kemarin bahwa petugas tidak menggunakan APD lengkap seperti menggunakan masker, kacamata, sarung tangan, dan juga tidak menggunakan pelindung telinga seperti earplug. Jadi, risiko yang mungkin terjadi pada pekerja yaitu penyakit akibat kerja seperti terkena asma, tuli, dan bahkan luka bakar. Frekuensinya jarang karena kegiatan fogging ini dilakukan sekitar 6 bulan sekali atau pada saat dilaporkan kasus DBD, ditemukan kasus DBD. Jadi keparahannya juga sedang, kategorinya sedang. Upaya yang dapat dilakukan adalah menggunakan APD seperti masker, kacamata, earplug, dan sarung tangan. Waktu identifikasi yaitu Desember 2021, yang berwenang adalah ahli K3, ahli kesehatan lingkungan, dan kepala bagian operasional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi sabilil haq, fasabidul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.